Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Pada kesempatan ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 10 tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berikutnya adalah menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa yang bermuatan. Mulai dari nomor 6 sampai 10. Tentunya ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Soal ke-6. Tentukan bilangan oksidasi unsur dalam NH4 positif. Jadi senyawa ini adalah senyawa yang bermuatan, muatannya positif 1. Ketentuan di sini adalah hidrogen. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa positif 1. Bagaimana menentukan bilangan oksidasi daripada N? Kita tambahkanlah semua bilangan oksidasi dari NH4 ini. Samakanlah dengan muatannya. Kalau dia tadi senyawa netral, ini sama dengan 0. Tetapi karena bermuatan sama dengan muatannya. Dalam hal ini muatannya adalah positif 1. Maka bilangan oksidasi N ditambah 4, bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Inilah maksudnya sama dengan muatannya. Dilihat dari sini positif ini. Karena jumlah positifnya 1 berarti positif 1. Maka masukkanlah harga bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Berarti 4 kali positif 1, positif 4. Nah, sehingga bilangan oksidasi N sekarang ditambah positif 4 sama dengan positif 1. Berarti bilangan oksidasi N sama dengan positif 1 dikurang positif 4. Pindah kemari. Berarti sama dengan minus 3. Jadi bilangan oksidasi N di dalam NH4 positif adalah minus 3 dan hidrogen sama dengan positif 1. Itu jika bermuatan positif. Bagaimana jika dia bermuatan negatif? Untuk yang bermuatan negatif, kita lihat pada contoh soal ke-7 ini. Tentukanlah bilangan oksidasi unsur dalam MnO4 negatif. Ketentuannya adalah oksigen. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa adalah minus 2. Maka bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi Mn? Kita tambahkanlah semua bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ini, kita samakan dengan muatannya. Muatannya sekarang adalah negatif. Berarti minus 1 karena negatifnya hanya 1. Berarti bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 1. Di mana tadi bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Kita kalikan berarti minus 8. Jadi minus 8 tambah berapa supaya minus 1? Itulah secara matematisnya. Berarti bilangan oksidasi Mn sama dengan minus 1 dikurang minus 8. Sama dengan minus 1 ditambah 8. Sama dengan positif 7. Jadi, bilangan oksidasi Mn di dalam senyawa MnO4 negatif, positif 7, dan O negatif 2. Contoh soal berikutnya adalah untuk senyawa yang bermuatan 2 negatif. Kita lihat, tentukanlah bilangan oksidasi unsur dalam S2O7 2 negatif. Ketentuan di sini adalah oksigen minus 2. Jadi bagaimana menentukan bilangan oksidasi S? Kita tambahkanlah semua bilangan oksidasi, kita samakan dengan muatannya. Muatannya adalah minus 2. Minus 2. Maka 2 kali bilangan oksidasi S ditambah 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Kita masukkanlah harga bilangan oksidasi O yaitu minus 2. Maka 2 kali bilangan oksidasi S ditambah 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. 7 kali minus 2 minus 14. Sehingga jika ini kita pindahkan kemari, maka 2 kali bilangan oksidasi S sama dengan positif 12. Karena minus 2 ditambah 14. Maka berapakah bilangan oksidasi S? Tentunya 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Berikutnya untuk yang bermuatan 3 negatif. Tentukanlah bilangan oksidasi unsur dalam PO4 3 negatif. Masih O sebagai ketentuannya.
yaitu minus 2. Maka totalnya nanti, total bilangan oksidasi adalah sama dengan minus 3. Jadi cara menentukan bilangan oksidasi P, bilangan oksidasi P tambah 4 bilangan oksidasi O, karena O nya ada 4, sama dengan minus 3 karena muatannya tadi minus 3. Masukkanlah harga bilangan oksidasi O, yaitu minus 2. Kita kalikan minus 8. Pindah ke kanan menjadi tambah. Berarti minus 3 ditambah 8 sama dengan positif 5. Berarti bilangan oksidasi P dalam senyawa PO43 negatif sama dengan positif 5. Baiklah, dari semua contoh itu, apakah sudah bisa ditentukan dengan cepat berapa bilangan oksidasi C di dalam C2O42 negatif? Oke. Kalau belum bisa atau sudah bisa, kita lihat penyelesaiannya. Bilangan oksidasi O minus 2. Maka total dari bilangan oksidasi seluruhnya adalah minus 2 karena senyawa ini bermuatan 2 negatif. Nah, berarti menentukan bilangan oksidasi C, tambahkanlah 2 bilangan oksidasi C ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Karena C-nya 2 dan O-nya 4. Ketentuannya tadi O minus 2. Kita masukkanlah harga di sini minus 2. 4 kali minus 2 minus 8. Jika ini pindah kemari jadi tambah. Berarti minus 2 ditambah 8 sama dengan positif 6. Jadi BOCO sekarang adalah 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Sehingga bilangan oksidasi C di dalam senyawa C2O42 negatif adalah positif 3, sedangkan O sama dengan minus 2. Baiklah, demikianlah menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa untuk kita gunakan nanti dalam menentukan apakah reaksi itu reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Maka untuk video pembelajaran berikutnya adalah cara menentukan apakah reaksi itu reaksi reduksi atau reaksi oksidasi, dan apakah reaksi itu reaksi redok. Redok artinya di dalam suatu persamaan reaksi terdapat reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Jadi ikuti terus video pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi berikutnya. Baiklah, sampai sekianlah pertemuan kita kali ini. Kita jumpa kembali dalam sesi berikutnya untuk mempelajari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sampai sekian, salam sehat.